Basilea, channel pendalaman Alkitab, studi teologi, dan podcast pelayanan oleh Pendeta Sony Santoso, Eskom, MTH. Like, subscribe, and share, dan selamat menonton. Shalom saudara sekalian, jumpa lagi di channel kita, channel pendalaman Alkitab Basilea. Hari ini kita akan masuk dalam 1 Korintus pasal 7. LAI memberi judul di perikopnya tentang perkawinan atau nasihat-nasihat tentang perkawinan. Tapi PA kita hari ini judulnya adalah jangan keburu cerai. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagi Anda yang hari-hari ini sedang berpikir untuk bercerai, jangan keburu cerai dahulu. Tonton pendalaman Alkitab pagi ini, minta bimbingan Tuhan, kami percaya Tuhan bisa dan akan buka jalan kepada mereka yang mau belajar kebenaran Alkitab. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kami tahu bahwa pernikahan itu tidaklah mudah. Pernikahan itu tidak semudah membalik telapak tangan, tidak semudah yang dibayangkan anak muda-mudi yang belum menikah, saudara. Saudara, ada sebuah cerita yang mengatakan bahwa anak muda-mudi itu menganggap pernikahan itu dari jauh seperti akan masuk istana. Seperti mereka, seperti pangeran dan putri yang akan menikah gitu, saudara, lalu menjalani kehidupan seperti di dalam istana dan berakhir dengan penuh kebahagiaan. Tetapi saudara, bisa seperti itu, bisa juga tidak. Jadi pernikahan itu jika kita mengusahakan dengan baik, minta tuntunan Tuhan dan hidup seturut firman Tuhan, saudara, kita akan membentuk keluarga yang harmonis, menciptakan pernikahan kita memang seperti istana. Atau jika kita tidak mau dipimpin Tuhan, tidak hidup seturut firman Tuhan, hidup dengan kekakuan dan egonya masing-masing, saudara, maka pernikahan itu bisa seperti penjara. Nah, saudara, tentu semua yang menonton channel ini, saudara pasti ingin pernikahan saudara seperti istana. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 7, saudara. Ini akan membahas perkawinan. Jangan keburu cerai, saudara. Dengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Nah, untuk membahas pernikahan dan perceraian, saudara, kami bagi dua bagian. Yang pertama, apabila pernikahan itu suami dan istri itu adalah seiman atau sesama anak Tuhan atau bahkan sesama pelayan Tuhan, keduanya aktif melayani Tuhan dan keduanya rajin melayani Tuhan, ingin belajar kebenaran firman Tuhan, maka nasihatnya adalah di ayat 10, demikian firman Tuhan. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku, tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri jangan bercerai dari suaminya. Jadi saudara, ini bukan perintah, bukan nasihat Paulus, tetapi perintah Tuhan yang mengatakan bahwa seorang istri jangan bercerai dari suaminya. Sama saudara, seorang suami otomatis juga jangan bercerai dengan istrinya. Jadi perintah Tuhan jelas kepada pasangan anak-anak Tuhan yang mau belajar kebenaran firman Tuhan, tetapi mungkin pernikahan saudara mengalami rumah tangga yang sulit, rumah tangga yang berat, dan saudara ingin ada keinginan untuk bercerai, maka pagi ini dengarkan firman Tuhan bahwa saudara, Tuhan perintahkan supaya jangan bercerai. Nah, tetapi saudara, perintah Tuhan jangan bercerai ini tentunya juga tidak perintah tanpa nasihat, tetapi ada nasihat yang bisa kita pelajari di sana. Ada dua nasihat yang kami temukan di perikop ini, saudaraku. Yang pertama, saudara, bagaimana supaya keluarga kita harmonis? Bagaimana supaya keluarga kita itu tidak saling bertengkar, tidak saling menjatuhkan, bahkan berakhir kepada keinginan untuk bercerai, saudara. Saya percaya Tuhan punya rencana yang terbaik buat keluarga saudara. Karena itu mari saudara, suami dan istri, ayo sama-sama belajar firman Tuhan.
Jangan keburu cerai tapi lakukan firman Tuhan ini. Yang pertama saudara, penuhi kewajibanmu. Ayat 3 sampai 4. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Jadi nasihat yang pertama saudara, yuk belajar memenuhi kewajiban kita sebagai suami ataupun sebagai istri. Kewajiban apa saja itu saudara? Yang pertama, kewajiban batin atau seksual, saudara, nafkah batin atau seksual. Nah, saudara, di sini dikatakan bahwa istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi suaminya, demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi istrinya. Ketika kita menikah, keduanya menjadi satu daging, saudara, maka kita tidak lagi berkuasa atas tubuh kita, tetapi istri kita. Dan seorang istri tidak berkuasa lagi terhadap tubuhnya, tetapi suaminya. Artinya, saudara, menjadi satu daging, mari kita juga memenuhi kewajiban kita secara batin atau seksual. Dan yang kedua, saudara, secara lahiriah atau secara keuangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kami tahu memang keuangan hari-hari ini tidak mudah, ekonomi tidak mudah, tapi saya percaya kalau saudara mau berusaha, suami istri sepakat untuk saling menguatkan, saudara pasti mampu menghadapi masalah keuangan. Percaya, berdoa, minta tuntunan Tuhan, jangan sampai masalah ini membuat saudara berpikir untuk bercerai. Dan yang ketiga, saudara, masalah sikap. Penuhi kewajibanmu dalam hal sikap. Sikap terhadap suami dari istri adalah tunduk pada suami atau hormat. Jadi kalau saudara ingin memiliki pernikahan yang seperti istana, maka saudara punya tugas, punya kewajiban sebagai seorang istri adalah tunduk kepada suami. Tunduk itu hormat, saudara. Tunduk itu tidak bersikap melecehkan, tidak bersikap tidak sopan, tetapi saudara tetap hormat kepada suamimu. Apapun kondisinya, saudara, mungkin ekonominya sedang berat, mungkin sedang kesehatannya sedang sakit dan sebagainya, saudara tetap mesti harus tunduk. Nah, yang kedua, sikap, saudara, sikap suami terhadap istri adalah mengasihi. Sikap suami terhadap istri adalah mengasihi. Mari kita belajar, saudara, membangun keluarga yang harmonis. Seorang suami harus mengasihi istrinya sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Nah, saudara, kita diminta untuk mengasihi istri, bukan untuk mengerti istri. Jadi apabila saudara tidak dapat mengerti wanita atau istri saudara, tetap harus saudara kasihi. Seperti Kristus mengasihi kita, dengan kasih yang walaupun, saudara, dengan kasih yang bukan kasih apabila, dengan kasih agape, walaupun kamu begini, Kristus mengasihi kamu. Walaupun kamu begitu, Kristus mengasihi kamu. Demikian juga seorang suami terhadap istrinya. Dia istri yang kita pilih, dia istri yang diberikan Tuhan kepada kita. Mari saudara kasihi istrimu dengan kasih agape. Nah, itu tadi yang pertama, saudara, memenuhi kewajiban. Nasihat yang kedua adalah tidak saling menjauhi. Saya baca ayat yang kelima. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mendapatkan pernikahan yang harmonis dan langgeng dan mengurangi cobaan dalam rumah tangga, saudara, kita dinasihati untuk hidup bersama dan tidak saling menjauhi. Saudara, tidak saling menjauhi bisa bermakna tinggal bersama, dan ini nasihat yang penting. Saudara usahakan untuk tinggal bersama, bekerja di kota yang sama, setiap hari tinggal di rumah yang sama. Kalau apabila karena kerjaan saudara mesti keluar kota atau ke hotel, usahakan untuk mengajak suami atau istri saudara. Dan yang terakhir, saudara, apabila memang itu bukan karena keinginan saudara dan suatu tugas yang wajib saudara, maka apabila saudara pergi sendirian dan suatu tugas yang wajib yang tidak bisa saudara hindari, maka usahakan untuk menjaga komunikasi.
untuk menjaga perhatian saudara. Saudara tidak saling menjauhi bisa bermakna tinggal bersama dan bisa juga bermakna berkomunikasi terus. Ya saudaraku, mungkin di era Paulus ini kan tidak ada handphone, tidak ada telepon, sehingga komunikasi tidak secepat hari-hari ini. Kalau hari-hari ini saudara memang karena suatu kondisi tertentu tidak bersama suami atau istri, saudara jangan lupa untuk tetap berkomunikasi. Nah itu tadi 2 nasihat saudara, jangan keburu cerai, usahakan dahulu minta tuntunan Tuhan, penuhi kewajibanmu sebagai suami atau istri, dan usahakan untuk tidak saling menjauhi, tetap komunikasi, jaga komitmen saudara. Dan bagian yang kedua saudara, apabila pernikahan beda iman. Saudara, apabila saudara yang menonton ini telah menikah dengan orang yang beda iman, saudara tentu sudah mengalami rumah tangga yang tidak mudah karena iman yang berbeda itu saudara. Saudara, hari ini kita juga belajar dalam pernikahan beda iman. Di dalam ayat 12-14 saya baca dahulu pasal yang ke-7. Kami melakukan pekerjaan tangan, pasal yang ke-7 ayat 12-14. Kepada orang-orang lain aku, bukan Tuhan, katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Kalau ada seorang istri bersuami seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, tentu anak-anakmu adalah anak cemar. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Jadi saudara yang mengalami pernikahan beda iman, saudara tidak perlu bercerai. Saudara tidak perlu bercerai karena pernikahanmu itu pun sah di hadapan Tuhan. Saudara, keluargamu bisa Tuhan kuduskan oleh karena imanmu kepada Tuhan. Saudara, iman kepada Tuhan, imanmu harus tetap dijaga saudara, meskipun suami atau istrimu yang telah engkau pilih itu beda iman. Saudara, jaga iman saudara. Doa terus, baca firman Tuhan terus saudara, karena keluargamu dikuduskan oleh imanmu saudara. Anak-anakmu engkau bawa untuk kepada belajar pada Tuhan, anak-anakmu menjadi anak-anak Tuhan, dan suatu saat saudara, saya percaya jika saudara mengusahakan di dalam ayat 16 saudara. Sebab bagaimana engkau mengetahui, hei istri, apakah engkau akan menyelamatkan suamimu, atau bagaimana engkau mengetahui, hei suami, apakah engkau akan menyelamatkan istrimu. Suatu saat Tuhan bisa menyelamatkan suami atau istri saudara dan menjadi anak-anak Tuhan, saudara, menjadi keluarga yang mengasihi Tuhan. Tetap bawa dalam doa saudara, suami atau istrimu dan anak-anakmu. Saudara tetap mesti punya iman yang semakin kuat. Terus doakan, terus bersaksi bersaksi tentang Tuhan saudara. Kehidupanmu juga sebuah kesaksian, jangan sampai kehidupanmu menjadi batu sandungan buat mereka saudara. Mari saudara tetap semangat, terus membawa keluarga kita. Dan yang terakhir saudara, jikalau beda iman tetapi ada kasus tertentu menurut Paulus saudara di dalam ayat 15. Namun kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian saudara atau saudari itu tidak terikat, namun Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kalau pasangan yang tidak beriman itu atas inisiatifnya sendiri, atas permintaannya, bukan permintaan saudara, dia mau bercerai, maka nasihat menurut 1 Korintus 7 ayat 15, bukan menurut saya ya saudara. Saudara bisa baca. Namun kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian saudara atau saudari itu tidak terikat, namun Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Jadi saudara, mungkin ada pernikahan yang sangat berat sehingga yang beda iman ini sangat-sangat mungkin membuat saudara jauh dari Tuhan, membuat saudara berdoa dilarang dan sebagainya. Kami tidak tahu saudara, tapi mungkin ada kasus-kasus yang sangat berat itu dan dia
yang mengajukan perceraian, saudara, maka di sini dikatakan biarlah ia bercerai, saudara. Mungkin ada satu maksud Tuhan supaya dalam keadaan itu saudara tetap mengalami damai sejahtera. Saudara, kerajaan Allah bicara bukan soal makanan dan minuman, tapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Mari belajar kebenaran firman Tuhan, maka saudara akan hidup dalam damai sejahtera dan sukacita. Jangan keburu bercerai, saudara. Lakukan nasihat firman Tuhan, tetap berdoa, dan kami doakan setiap penonton yang mungkin punya masalah rumah tangga, supaya rumah tangga saudara diberkati, makin harmonis, dan tidak jadi bercerai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di channel kami selanjutnya. God bless you.